Cara YouTube menilai channel Anda terkena konten yang digunakan ulang. Oke, kita akan bahas pada video ini ya. Simak video ini sampai habis. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kita lihat pada channel saya, kita masuk ke YouTube Studio ya. Pada sebelumnya, channel saya yang bernama The Oterial sudah dimonetisasi, namun terkena konten yang digunakan ulang. Ini agak sedikit berbeda ya dengan yang namanya konten yang berulang. Jadi buat kalian yang terkena pelanggaran seperti konten yang digunakan ulang, kalian bisa menonton video ini. Ini hampir-hampir mirip dengan yang namanya konten berulang ya. Nanti akan saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan konten yang digunakan ulang. Oke ya, kita lihat di bagian kontennya. Yuk guys, kita simak penjelasannya. Mengapa tim YouTube menilai channel saya terkena konten yang digunakan ulang? Padahal kalau dilihat di sini tidak ada keterangan hak cipta. Jadi perlu dipahami ya, konten yang digunakan ulang itu belum tentu dari yang namanya hak cipta. Oke, paham? Nah, di sini setelah saya amati, di sini ada beberapa konten saya. Ini untuk bagian video shotnya ya. Di sini saya pernah mengupload menggunakan bantuan Google AI. Oke, perlu dipahami ya, Google AI. Untuk videonya memang tidak ada keterangan klaim hak cipta. Namun pada dasarnya pada saat kita membuat sebuah video menggunakan bantuan Google AI, kita akan menggunakan sebuah prompt. Kemungkinan besar promptnya terdapat kemiripan dengan prompt orang lain ya. Jadi untuk hak ciptanya tetap tidak ada. Dan di sini pernah juga saya mengupload sebuah video shot. Apa ini? Yang jelas ini video shot saya download dari seperti akun Facebook atau juga TikTok ya. Memang tidak ada klaim hak ciptanya, itu tidak ada, itu tidak melanggar hak cipta. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa konten yang digunakan ulang itu adalah konten yang sudah pernah tayang atau yang sudah pernah diupload di platform lain seperti Facebook atau juga seperti TikTok. Nah, di sini kita posting ke YouTube, biarpun tidak ada hak ciptanya, namun itu tetap dianggap konten yang digunakan ulang karena hampir apa namanya ya, itu susah untuk dibedakan mana yang asli antara upload di YouTube atau upload di TikTok, entah juga itu Facebook. Jadi itu mempunyai kesamaan ya. Maka dari itu dianggap konten yang digunakan ulang. Oke, paham? Ini untuk video shotnya ya, memang tidak ada hak ciptanya. Dan untuk bagian video long, video panjang ya, untuk videonya memang tidak ada hak ciptanya. Nah, di sini kita juga bisa memahaminya ya, konten yang digunakan ulang. Nah, saya pernah membuat sebuah video seperti ini, lirik lagu ini ya. Nah, untuk video saya ini video panjang, untuk lirik lagu tidak ada hak ciptanya, namun bagian videonya ini saya menggunakan atau saya mengambil sebuah video yang berdurasi pendek, saya download di bagian TikTok, video shot itu saya gabungkan atau sejenis kompilasi lah ya, dan dijadikan satu. Nah, itulah yang dinamakan konten yang digunakan ulang, biarpun tidak ada hak ciptanya.
Jadi di sini kita bisa paham ya bahwa konten yang digunakan ulang itu adalah konten yang pernah tayang atau konten yang pernah diupload di platform lain. Walaupun kita upload di YouTube dan tidak ada hak cipta, itu tetap terkena konten yang digunakan ulang. Oke, bisa paham ya. Nah, pada sebelumnya saya sudah pernah mengajukan banding, namun banding saya ditolak karena video banding tidak menunjukkan contoh visual yang memadai terkait perekaman, pengeditan atau proses kreatif. Nah, jadi di sini video bandingnya ditolak ya. Karena pada dasarnya seperti apa ya? Pada dasarnya kita lihat di bagian konten ini. Nah, konten ini kan ada konten seperti kompilasi atau musik. Nah, untuk video yang lainnya ini adalah tentang tutorial. Nah, di sini kita bisa menyebutnya dengan konten random. Jadi video bandingnya itu agak susah lah karena kontennya random. Ini kena pelanggaran konten yang digunakan ulang. Dan apakah masih bisa untuk dimonetisasi? Jawabannya tentu masih bisa selagi channel Anda memenuhi persyaratan atau juga kebijakan program partner YouTube. Dan untuk jam tayangnya ini saya belum tahu lagi lah ya, tapi saya rasa untuk jam tayangnya ini tidak dihitung karena pada sebelumnya channel saya sudah memenuhi persyaratan. Jadi pada saat kita mengajukan ulang di sini yang dimaksud adalah kita memperbaharui tentang kesalahan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita sudah memperbaharuinya, kita bisa mengajukan ulang. Dan untuk penangguhannya itu berbeda ya, ada juga yang 1 bulan, ada juga yang 90 hari, tergantung dari YouTube-nya sendiri. Oke. Untuk bagian apa tadi itu konten yang digunakan ulang, konten yang berulang atau hak cipta itu berbeda ya. Jadi kalian bisa pahami lah, ini untuk yang konten digunakan ulang, yaitu konten yang pernah tayang di platform lain. Oke, sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini.